Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar Al-Quran, pelajaran Al-Quran hadis. Ya, Al-Quran hadis. Pelajaran yang keberapa masih ingat? Yang kelima, Bu. Yang kelima. Yang ketiga. Yang ketiga. Satunya bilang yang keberapa? Ayo. Yang kedua. Iya, bagus. Yang kedua. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada pelajaran, silakan kita berdoa dulu untuk mengambil berkahnya. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Kira-kira hari ini hadir semua enggak? Enggak, Bu. Enggak. Ada berapa orang yang hadir hari ini? Satu. Dari Ibu absen dulu. Uswatun Kamilah Enggak hadir, sakit, Bu. sakit? Ya. Sakit apa dia? Enggak tahu. Katanya demam. Oh, demam. Udah dijenguk belum? Belum. Belum. Nanti dijenguk ya kalau ada kesempatan. Kalau misalnya cuma demam ya. Ya, Bu. Uswatun Hasanah Hadir. hadir. Wahinul hadir. Rosyanti Hadir. hadir. Jimmy Hadir. hadir. Nah, berarti cuma ada satu orang yang hadir ya hari ini ya. Ya, Bu. Nah, nanti kalau kalian menjenguknya silahkan kalian ceritakan tentang pelajaran hari ini ya. Kalau misalnya dia bertanya ya. Ya, Nah, Bu. kemarin kita sudah belajar bab 1 tentang Al-Quran, itu tentang pengertian Al-Quran. Ya. Coba sekarang kalian buka dulu bukunya sebelum kita masuk kepada materi ya. Silakan kalian buka pada halaman 35. Sebelum kepada materi, Ibu masih mau mengingatkan pelajaran kita kemarin. Bab 1 itu tentang pengertian Al-Quran. Ada yang masih ingat tentang pengertian Al-Quran? Al-Quran itu merupakan sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam, ya betul. Itu secara garis besarnya ya. Kalau secara khususnya Al-Quran itu merupakan Kitab suci. ya kitab suci. Al-Quran. Kitab suci umat Islam. Iya, bagus. Kitab suci umat Islam. Karena dia merupakan mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar pelajaran atau materi baru tentang kedudukan, tujuan dan fungsi Al-Quran. Itu pada halaman 36 ya. Silahkan dibuka. Kalian lihat gambar di depan ya. Sebelum kita mulai, kita ucap dulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa-apa saja di sini? Bisa kalian pahami. Pertama, gambar tentang Orang belajar mengaji. orang belajar mengaji, ya bisa perkumpulan atau TPA. Yang kedua, gambar Musafir, bukan, Bu? musafir, bisa. Ini gambar pada Pasir. padang pasir pada zaman dahulu. Ya, pada zaman sahabat Rasulullah. Ini gambar tentang Pertimbangan amal. pertimbangan amal, bisa jadi karena di sini ada timbangan, di sampingnya ada Al-Quran. Nah, gambar keempat ada tentang Jual beli. Yang terakhir ada gambar apa ini kira-kira yang bisa kalian pahami dari gambar ini? Tentang apa? Menjunjung tinggi ilmu Al-Quran. Bisa, bagus. Menjunjung tinggi Al-Quran.
Ya, bisa jadi. Nah, ini gambar-gambar yang nantinya akan Ibu jelaskan yang kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Semuanya terkait dengan Al-Qur'an. Bisa dipahami sedikit di situ? Bisa. Nah, sekarang kita baca dulu ya Al-Qur'an. Di situ ada ayat Al-Qur'an di situ. Di depan juga ada, silahkan bisa dibaca. Kalau misalnya di bukunya kurang jelas, kita baca sama-sama ya bacaannya, supaya kita lebih mencintai Al-Qur'an. Mudahan kita bisa mengamalkan isi Al-Qur'an. Baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam Al-Qur'an ini yang kalian baca tadi, di situ ada sedikit menjelaskan tentang materi kita hari ini, tentang kedudukan, tujuan dan fungsi Al-Qur'an. Karena kemarin kita sudah tahu Al-Qur'an itu merupakan kitab suci umat Islam, tentu ada kedudukan Al-Qur'an itu sebagai apa di dalam agama kita, tentunya agama Islam. Nah, segala sesuatu itu pasti punya kedudukan, punya fungsi dan tujuan. Misalnya saja kalian membeli barang, tentu ada tujuan. Beli HP pasti ada tujuannya dan ada fungsinya. Ya. Nah, begitu pula lebih-lebih Al-Qur'an. Ya. Di sini bisa kalian lihat Al-Qur'an di sini kedudukannya itu adalah sebagai sumber hukum. Ini ringkasan daripada yang ada di buku, sama aja sebenarnya ya. Nah, di sini buku gambarkan biar kalian lebih jelas. Al-Qur'an di sini kedudukannya sebagai sumber hukum. Sumber hukum ini adalah sumber hukum untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sumber hukum di dalam agama Islam itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang kedua? Hadis. Iya, bagus. Yang kedua adalah hadis. Nah, jadi ingat sumber hukum bagi umat Islam itu ada dua. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis. Yang kita bahas di sini adalah Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan itu hendaknya bersumber daripada Al-Qur'an, supaya tidak menyalah daripada aturan yang diberikan oleh Allah. Bisa dipahami dulu? Bisa, Bu. Ya, kalau misalnya belum paham bisa ditanyakan ya langsung. Nah, sekarang kita lanjut kepada fungsi dan tujuan. Nah, di situ pada halaman 39 dapat bukunya? Dapat, Bu. Materi dari situ halaman 39? Sudah, Bu. Ya. Halaman 39 silahkan Wahinul dibaca. Tujuannya yang pertama itu apa? Tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Al-Qur'an yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia. Kalian menggunakan laptop sebelumnya belum tahu kan? Ya, Nah, belum. pasti ada petunjuknya. Petunjuknya bisa berupa dari Kertas,
Dari kertas yang di dalamnya ada petunjuk cara penggunaan. iya, ada petunjuk cara penggunaannya. Begitu juga dengan Al-Quran, di dalamnya berisi petunjuk, tetapi petunjuknya untuk petunjuk kehidupan bagi manusia. Ya lebih besar lagi penggunaannya ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, silakan Rosi. Yang kedua sebagai apa Rosi? Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran sebagai pokok ajaran Islam. Ini ada keterkaitan di sini ya. Keterkaitannya dengan sumber hukum. Fungsinya itu sebagai sumber pokok ajaran Islam. Jadi digunakan Al-Quran itu sebagai pedoman kita, ya, sebagai acuan kita di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ya. Mau sholat, lihat tata caranya di dalam Al-Quran. Mau mandi, mau berpakaian, semuanya ada di dalam Al-Quran. Diajarkan, tinggal kita mempelajarinya lagi ya. Itu yang kedua, sumbernya ya. Jadi apa-apa yang kita apa yang kita laksanakan itu silakan diambil dari sumbernya, gitu Al-Quran. Nah yang ketiga, silakan Uswatun Kamilah dibaca. Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran. Ya, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran. Ya. Di dalam Al-Quran itu banyak terdapat kisah-kisah pada zaman dahulu. Nah, kisah-kisah itu memberikan kita peringatan dan pelajaran. Kira-kira peringatan apa yang diberikan Allah kepada kita? Misalnya dari kisah Nabi Nuh. Nah, itu ada peringatan apa yang diberikan kepada kita? Kita jangan kita harus percaya bahwa yang Allah tuh ada, dan kita tuh harus tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki semua, karena semuanya tuh sifatnya tuh sementara. Oh ya, bagus. Ada yang mau menambahkan lagi? Rosi mau menambahkan? Cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran itu kan tadi fungsinya sebagai peringatan dan pelajaran. Nah, dari kisah-kisah itu kita bisa mengambil hikmahnya. Contohnya dari kisah siapa? Kisah dari nabi-nabi siapa yang ada di dalam Al-Quran? Nabi Musa, ya. Tadi Nabi Nuh, ya. Yang banyak. Setiap kisah itu ada hikmahnya, pelajaran yang dapat kita ambil. Tadi kata Wahidnul, Nabi Nuh kita tidak boleh berlaku sombong. Ya bagus. Kalau Nabi Musa, pelajarannya adalah kita sama juga tidak boleh sombong. Itu salah satunya ya. Tidak boleh mengaku sebagai Tuhan tadi. Karena Nabi Musa itu dengan Raja Fir'aun. Ya, karena kesombongannya akhirnya Raja Fir'aun ditenggelamkan di lautan. Nah, itu salah satu pelajaran bagi kita. Apabila kita sombong, maka kita akan diberi ganjaran oleh Allah. Nah, itu peringatan dan pelajaran di dalam Al-Quran. Apabila kita baik, maka kita akan mendapatkan mendapatkan pahala, akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Tetapi apabila kita buruk, maka kita akan mendapatkan balasan setimpal. Iya, bagus. Kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Itu fungsinya tadi daripada Al-Quran. Nah, sekarang pada kesimpulannya, materi kita hari ini adalah Rosi. Yang pertama, silahkan disimpulkan Rosi. Kesimpulannya yang pertama tentang kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum. Iya, bagus. Itu kedudukannya sebagai sumber hukum. Kedudukan Al-Quran. Wahinul, tujuan dan fungsi Al-Quran, silakan. Tujuan dan fungsi Al-Quran itu ada 3. Yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dan yang ketiga, Al-Quran itu sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Iya, bagus. Bisa dipahami kira-kira sudah? Bisa, Bu. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Jadi Ibu di sini sedikit menyimpulkan ya, menguatkan daripada pelajaran kita hari ini bahwa kedudukan Al-Quran itu merupakan sumber yang utama dan paling utama
ya, karena sumber hukum kita ada dua. Tetapi ambillah pertama itu daripada Al-Quran, karena kedudukannya lebih tinggi daripada hadis. Ya, bagus. Yang kedua, tadi materinya adalah tentang tujuan dan fungsi Al-Quran yang ada tiga. Yang pertama sebagai petunjuk bagi petunjuk manusia. atau pedoman di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Sebagai sumber pokok ajaran Islam. nah sebagai pokok ajaran Islam. Yang ketiga sebagai peringatan dan pelajaran. Nah itu salah satu ketiga daripada tujuan dan fungsi Al-Quran. Apa-apa yang kita kerjakan hendaknya bersumber daripada Al-Quran. Kita hendaknya menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, supaya kita di dalam menjalani kehidupan itu terarah. Ya. Nah, orang yang menggunakan Al-Quran dalam kehidupannya, selain hidupnya terarah, apalagi kira-kira kegunaannya, fungsi kegunaan kita di dalam, apabila seorang itu mencintai Al-Quran, kegunaannya apa saja yang kita dapatkan? Keberkahan hidup. Keberkahan hidup, ya bagus. Terus Hati tentram. hati tentram, ya itu bisa kayak seperti membaca Al-Quran bisa tentram. Ada lagi? Keselamatan Dunia dan ya akhirat. itu yang penting, keselamatan di dunia dan akhirat. Karena kita akan dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, ya apabila kita bertakwa atau kita melaksanakan ajaran-ajaran dan menjauhi yang dilarang oleh Allah melalui Al-Quran, ya. Makanya hendaknya kita itu tiap hari ya membaca Al-Quran, walaupun cuma satu ayat, dua ayat, satu lembar, dua lembar, ya nanti akan terbiasa membacanya. Semakin sering kita membaca, maka akan semakin cinta kita kepada Al-Quran. Nah. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjutkan? Tidak ada Bu. Rosi ada? Tidak ada. Semuanya suatu Jamila ada? Gak ada, Bu. Ada. Ibu kira sudah paham semua tentang materi ini? Sudah. Alhamdulillah, karena Ibu rasa ini materinya belum terlalu sulit ya. Ya. Nah, sekarang kalian buka pada halaman 31 dan 32. Di situ ada penugasan, ya. Minggu depan silahkan dikumpul. Jadi kerjakan di rumah. Mulai hari ini silahkan dikerjakan, ya. Kerjakan di rumah. Nanti minggu depan kita bahas. Ya, yang pilihan ganda pada halaman 31, 32 itu untuk menambah pengetahuan kalian kepada Al-Quran, ya. Nah, karena sudah jelas semuanya, sudah paham, ya, dan waktunya sudah selesai waktu pembelajaran kita hari ini, ya. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan berdoa dulu untuk menutupi pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah dan kita bisa melaksanakan semua ajaran-ajaran dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku tutup dengan akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.